Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam Kak. Malam Kak. Oke, baik. Selamat datang dan terima kasih saya ucapkan kepada adik-adik sekalian yang telah bersedia untuk mengikuti kegiatan PKCKO kita pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar nantinya kegiatan yang kita lakukan pada hari ini itu bisa berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah adik-adik, sebelum kita memasuki kegiatan, marilah sama-sama kita membacakan Pancasila yang akan dibawakan oleh Kak Dea. Nah, kepada Kak Dea, saya persilahkan untuk memimpin membacakan Pancasila. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Kak Dina yang telah memberi izin kepada saya. Ucapkan Pancasila. Teman untuk secerapkanlah. Tiga ya. Pancasila. Satu. Pancasila. Yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh rakyat dan kemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Kak Dea dan adik-adik sekalian yang telah membacakan Pancasila. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada adik-adik sekalian, apakah kalian sudah pernah melakukan kegiatan PKCKO sebelumnya? Belum Kak? Belum ya? Baik, di sini kakak akan menjelaskan apa sih itu sebenarnya PKCKO. Nah, PKCKO ini merupakan suatu layanan BK yang merupakan kegiatan pengembangan pribadi yang sadar akan nilai-nilai karakter cerdas dan menciptakannya ataupun mempraktikannya di kehidupan yang tidak luput dari nilai-nilai karakter cerdas termasuk nilai luhur Pancasila di dalamnya. Nah, adapun tujuan dari kegiatan PKCKO ini sendiri yaitu untuk mengembangkan kepribadian para anggota kelompok menjadi sebagai peserta dalam penghayatan dan pengamalan nilai-nilai karakter cerdas. Nah, adapun cara atau pelaksanaan pada PKCKO kita hari ini yaitu yang pertama, kepada setiap anggota kelompok dibebaskan agar aktif memberikan pendapat. Yang kedua, tidak ada pendapat yang salah maupun disalahkan. Nah, yang ketiga, jika ingin berpendapat boleh mengacukan tangan atau menyebutkan nama. Misalnya saya Kak Anissa ingin memberikan pendapat. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu karena topik kita pada hari ini yaitu kegiatan PKCKO, di mana topik nanti yang akan kita bahas itu merujuk kepada buku saku yang berisi sila dan butir-butir Pancasila. Jadi topik nanti itu akan kita kaitkan dengan sila dan butir Pancasila dari buku saku. Ya, dan yang selanjutnya yaitu ada asas-asas dalam kegiatan PKCKO. Nah, yang pertama itu ada asas kenormatifan, di mana diharapkan kepada setiap anggota kelompok dalam memberikan pendapat itu menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Yang kedua ada asas keaktifan, di mana diharapkan kepada semua anggota kelompok itu dapat aktif memberikan pendapat, ide, saran, dan solusi-solusi nantinya.
Yang ketiga itu ada asas keterbukaan, di mana di sini diharapkan kepada anggota kelompok secara terbuka, tidak ada yang disembunyikan mengenai ide ataupun pendapat, saran-saran yang ada di pikiran teman-teman sekalian. Nah, yang terakhir itu ada asas kemandirian, di mana pada asas ini diharapkan kepada adik-adik sekalian nantinya secara mandiri dalam melaksanakan alternatif pemecahan masalah atau topik yang kita bahas pada hari ini. Nah, yang kegiatan selanjutnya yaitu adalah kegiatan pengakraban. Nah, kita kan belum saling mengenal. Jadi di sini ada baiknya seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi di sini kita berkenalan terlebih dahulu ya. Di sini kakak akan memperkenalkan diri kakak terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama kakak Dina Melia Berkembaren. Nah, kakak pada hari ini akan menjadi PK di kegiatan PKCKO kita hari ini. Kakak dari kelas BK Reguler D 2019. Nah, kakak sendiri didampingi oleh rekan kakak yang sebagai co-konselor, yaitu Kak Dea. Kepada Kak Dea, waktu dan tempat saya persilahkan untuk memperkenalkan dirinya. Oke, baik, terima kasih Kak Dina. Halo, perkenalkan nama kakak Bing, kakak dari BK Reguler D 2019. Jadi di sini kakak bertugas sebagai pendamping dari Kak Dina atau bisa disebut sebagai co-konselornya. Terima kasih teman-teman. Iya, sama-sama Kak Dea. Oke, baik, kakak dan Kak Dea sudah memperkenalkan dirinya. Nah, sekarang tinggal giliran adik-adik untuk memperkenalkan dirinya. Boleh, siapa dulu yang ingin memperkenalkan dirinya? Kakak persilahkan. Oke, Nisa. Yang lainnya? Saya berasal dari pendidikan BK Reguler D Stambuk 2020. Salam kenal. Iya, salam kenal Arta. Kepada teman-teman yang lain, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Fadinda Aisyah dari kelas BK Reguler D tahun 2020. Salam kenal. Salam kenal, Fadinda. Teman-teman yang lain? Perkenalkan, nama saya Kamila Waidah. Saya dari kelas BK Reguler D 2020. Salam kenal semuanya. Halo Kamila, salam kenal. Ada lagi yang lain? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lois Arinanda. Saya dari BK Reguler D. Salam kenal. Halo Loisa, salam kenal. Yang lain? Perkenalkan, saya Tasya Sestira Harahap dari kelas BK Reguler D. Stambuk 2020. Salam kenal. Salam kenal Tasya. Oke, baik, berarti di sini hanya Ade yang tidak ada ya. Mungkin karena ada kendala jaringan, tidak apa-apa. Nah, di sini kakak ingin untuk mengakrabkan kita lagi. Di sini kakak serahkan kepada Kak Dea untuk memimpin game ataupun lagu nasional, boleh. Kepada Kak Dea, saya persilahkan. Oke, baiklah, terima kasih kepada Kak Dina yang telah memberikan izin kepada saya. Baiklah teman-teman, jadi untuk lebih mengakrabkan kita satu sama lain, maka di sini saya undang teman-teman untuk menyanyikan sebuah lagu, yaitu lagu Garuda Pancasila. Teman-teman boleh sama-sama untuk menghidupkan mikrofonnya dan kita bernyanyi lagu Garuda Pancasila. Kita nyanyikan 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berperang untukmu. Pancasila segera, rakyat adil sentosa, di bersatu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sekian,
Baiklah, sekian lagu nasional kita. Saya kembalikan kepada Kak Dina. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Dea. Oke, baiklah teman-teman. Adapun kegiatan kita pada hari ini akan kita mulai. Nah, saya sebagai pemimpin kelompok akan memberitahukan topik apa yang kita bahas pada hari ini, yang kita bahas secara bersama. Selanjutnya, kita akan membahas topiknya, mengapa topik tersebut penting untuk kita bahas, apa penyebab, akibat, dan solusi terhadap masalah tersebut. Nah, apakah teman-teman semua sudah siap untuk melakukan kegiatan kita pada hari ini? Siap, Kak. Siap, Kak. Siap, Kak. Oke, baik. Kalau sudah siap, apakah teman-teman sudah membaca buku saku yang sudah kakak bagikan di grup WhatsApp kita? Sudah. Sudah, Kak. Oke, sudah ya. Baik, jika sudah, maka di sini kakak akan menyampaikan topik kita, yaitu topik tugas mengenai tawuran di kalangan pelajar. Nah, tawuran di kalangan pelajar ini kita bahas mengenai tawurannya dulu. Tawuran merupakan suatu perilaku menyimpang yang biasanya dilakukan oleh sekelompok orang, dua individu ataupun suatu kelompok ya, yang biasanya memiliki suatu permasalahan yang diselesaikan dengan cara kekerasan, dan biasanya itu bisa menimbulkan akibat ataupun dampak-dampak yang buruk baik bagi seseorang yang ikut dalam terlibat tawuran maupun orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, di sini kakak ingin bertanya kepada teman-teman, kira-kira kenapa sih kita penting untuk membahas topik tawuran di kalangan pelajar ini? Ada yang ingin memberikan pendapatnya? Kakak persilahkan. Saya, Kak. Oke, kepada Fadinda Aisyah kakak persilahkan. Karena tawuran sering terjadi, Kak. Oke. Gitu aja. Oke. Boleh. Ada lagi pendapat yang lain? Ada yang ingin menambahkan pendapat dari Fadinda? Kak, kalau boleh Kak, ulang coba pertanyaannya. Oke. Jadi pertanyaannya itu, kenapa sih kita penting membahas topik tawuran di kalangan pelajar? Supaya kita jadi bisa lebih tahu apa dampak dan akibat dari tawuran itu. Kadang kan kalau anak-anak apalagi di usia yang remaja kayak gini gampang terpancing emosinya, Kak. Oke, terima kasih Arta untuk pendapatnya. Ada lagi yang ingin menambahkan? Masih ada yang ingin menambahkan? Oke, baik. Jika tidak, maka akan kakak simpulkan. Kenapa kita penting membahas topik tawuran ini di kalangan pelajar khususnya? Nah, karena tawuran ini sendiri benar seperti yang teman-teman bilang tadi, tawuran ini merupakan suatu kegiatan yang paling sering dilakukan, ya kan? Bahkan di kalangan pelajar itu sangat sering sekali. Nah, tawuran ini juga memiliki banyak dampak sekali ya bagi pelakunya maupun orang-orang sekitarnya. Nah, untuk kita bahas topik tawuran ini penting agar nanti kita sebagai individu sendiri bisa menghindari. Setelah kita tahu akibatnya, kita bisa menghindari. Dan setelah kita bahas di sini kan kita juga mendapatkan solusi kan. Nah, kita juga bisa melakukan solusi itu untuk menghindari tawuran itu sendiri, karena tawuran itu juga kan perilaku yang tidak baik gitu. Jadi kita harus lebih mengarahkan diri kita itu kepada perilaku yang lebih baik lagi. Nah, kita juga sebagai konselor penting nih untuk mengetahui gitu kan mengenai topik tawuran ini, supaya nanti sebagai konselor yang baik kita itu lebih tahu gitu kan gimana cara ngarahin siswa-siswa kita itu lebih ke arah yang lebih kegiatan positif daripada mengikuti kegiatan tawuran. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita bahas mengenai pentingnya topik tawuran ini kita bahas, di sini kakak ingin bertanya kepada teman-teman, dari buku saku yang sudah teman-teman pegang, kira-kira topik tawuran ini di kalangan pelajar ini khususnya melanggar sila dan butir Pancasila yang keberapa saja? Kepada teman-teman, kakak persilahkan.
Oh, atau gini, sebagai contoh kepada Kak Dea. Sebagai selaku konselor, mohon dibantu Kak Dea. Terima kasih. Oke, baik Kak Dina, terima kasih kembali. Jadi di sini menurut pendapat saya, adapun butir dari buku saku yang terkait dengan topik kita pada hari ini, yaitu tentang tawuran. Baiklah, menurut saya itu terdapat pada sila pertama, pada butir keempat yang menyatakan bahwa membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mengapa saya mengambil topik ini? Karena yang pertama, di sini ada poin membina kerukunan, di mana para pelajar ataupun siswa-siswa yang melakukan tawuran tersebut tentunya tidak ada lagi kerukunan di antara mereka. Jadi kegiatan tawuran ini ataupun perilaku tawuran ini merupakan salah satu kegiatan yang melanggar sila pertama pada butir keempat, yaitu khususnya pada kerukunan. Kemudian yang kedua itu menurut saya terdapat pada sila kedua butir ke-9 yang menyatakan bahwa mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, dan kedudukan. Alasannya itu karena ketika seorang siswa-siswi ataupun pelajar-pelajar yang melakukan tawuran, tentunya mereka di sini tidak ada mengakui persamaan derajat di antara mereka masing-masing satu sama lain. Dan di sini juga mereka tidak akan menghormati lagi yang namanya hak asasi setiap manusia. Jadi menurut saya kegiatan tawuran ini atau perilaku tawuran ini melanggar butir yang ke-9 pada pada sila kedua tersebut. Baik Kak Dina, terima kasih. Sekian yang dapat saya berikan. Saya kembalikan kepada Kak Dina. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Dea untuk mengemukakan pendapatnya. Nah, teman-teman yang lain atau adik-adik yang lain, ada yang ingin mengemukakan pendapatnya? Kakak persilahkan. Izin memberikan pendapat, Kak. Ya, kepada Anissa, kakak persilahkan. Menurut saya sila yang melanggar tentang tawuran ini itu sila kedua di butir ke-8, Kak. Yaitu mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Jadi seolah-olah yang jadi korban tawuran ini mereka tidak mendapatkan perlakuan dan harkat martabatnya sesuai yang terdapat pada butir ke-8 itu, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, baik. Terima kasih Anissa atas pendapatnya. Ada lagi teman-teman yang ingin menambahkan? Saya, Kak. Ya, kepada Arta, kakak persilahkan. Menurut saya sila butir dari Pancasila yang dilanggar itu dari tawuran ini adalah sila kedua butir 10, di mana mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Di mana di sini bisa kita jelaskan itu kita harus saling peduli sesama. Apalagi kan yang paling sering itu tawuran itu kan siswa SMA, mahasiswa itu harus bisa kayak saling peduli gitu kan. Menurut saya sih seperti itu, Kak. Oke, baik. Terima kasih Arta untuk pendapatnya. Ada lagi yang ingin menambahkan pendapatnya? Saya, Kak. Iya, kepada Kamila, kakak persilahkan. Menurut saya, Kak, yang juga berkaitan dengan ini menyangkut pautkan dengan sila ketiga butir ke-18 yang mana berbunyi mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan. Di sini kan kalau di tawuran kan kayak terjadi perpecah belahan gitu, Pak. Kesatuannya gitu. Nah, itu saja. Oke, baik. Terima kasih untuk pendapatnya Kamila. Ada lagi yang ingin menambahkan? Oke, sepertinya tidak ada ya. Baik, di sini kakak akan menyimpulkan. Jadi tawuran di kalangan pelajar ini seperti yang teman-teman katakan tadi,
yaitu ada pada sila pertama butir keempat, yaitu membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang selanjutnya yaitu ada pada sila kedua butir ke-8, yaitu mengakui atau memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang selanjutnya ada pada sila kedua butir 10, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Dan yang selanjutnya ada sila ketiga butir ke-18, yaitu mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Oke, baik. Kita sudah membahas mengenai butir-butir Pancasila yang disalahi oleh tawuran ini sendiri. Nah, menurut teman-teman, nih kakak mau tanya, kira-kira apa sih faktor penyebab bisa terjadinya tawuran? Ada yang ingin mengemukakan pendapatnya? Kakak persilahkan. Saya Kak. Iya, kepada Kamila, kakak persilahkan. Biasanya faktor yang menyebabkan tawuran itu adanya hubungan tidak baik antar sekolah Kak. Oke, baik. Terima kasih Kamila untuk pendapatnya. Ada lagi yang ingin menambahkan pendapatnya? Saya Kak. Iya, kepada Arta, kakak persilahkan. Saya yang paling umum itu karena berada di lingkungan yang negatif dan individu itu sendiri belum mampu mengontrol diri untuk menolak ikutan-ikutan dalam kegiatan tawuran. Jadi kalau dia tawuran itu kayak atas dasar bukan ada masalah, kayak ikut-ikut gitu biar dia terkenal kayak tren gitu Pak, menurut saya. Oke. Baik, terima kasih Arta untuk pendapatnya. Ada lagi yang ingin menambahkan pendapatnya? Ingin mengumumkan pendapatnya, kakak persilahkan. Saya Kak. Oh iya, Fadinda Aisyah. Kepada Fadinda, kakak persilahkan. Biar terlihat keren. Iya, biar terlihat keren ya. Iya, itu sering banget tuh alasannya, biar terlihat keren. Ada lagi pendapat yang lain? Izin Kak, Iya, kepada Anissa, kakak persilahkan. biasanya kayak gitu Kak, karena ada kesalahpahaman gitu Kak antar suatu kelompok atau geng gitu. Oke, iya, ini bisa juga ini ya. Oke, baik, terima kasih Anissa. Ada lagi yang ingin menambahkan pendapatnya? Masih ada? Oke, baik. Jika sudah tidak ada, maka akan kakak simpulkan. Nah, benar seperti pendapat adik-adik tadi, bahwa faktor penyebab terjadinya tawuran di kalangan pelajar itu biasanya yang paling utama itu kemungkinan ada kesalahpahaman di antara dua geng atau dua anggota kelompok di antara pelajar itu, ya kan? Terus yang selanjutnya itu bisa juga karena pengaruh lingkungan. Nah, lingkungannya juga negatif gitu, sering banget terjadi tawuran kayak gitu. Nah, jadi bisa aja individu ataupun seorang pelajar yang tinggal di lingkungan seperti itu malah ikut-ikutan. Nah, tujuannya apa? Ya biar makin keren. Nah, biar dibilang nggak pengecut, dibilang nggak takut gitu. Dan itu bisa aja karena solidaritas, ya kan, pertemanan tadi. Nah, itu dari lingkungan. Bisa juga karena salah paham. Nah, dari lingkungan keluarga juga bisa. Nah, kok bisa sih Kak dari lingkungan keluarga? Iya, mungkin keluarganya kurang memperhatikan. Misalnya dari orang tua itu kurang memperhatikan kegiatan anak-anaknya gitu kan. Bisa aja kalau tawuran itu kan pasti dilapor, gurunya pasti tahu. Misalnya itu udah jadi masalah besar gitu, gurunya pasti tahu. Nah, bisa aja manggil orang tua, tapi orang tuanya terlalu nggak peduli karena anaknya mungkin udah bandel banget. Jadi ya udah dibiarin aja gitu. Nah, itu salah caranya sebenarnya. Harus ada komunikasi yang harmonis di dalam rumah gitu kan, biar anak juga tingkah laku ataupun kegiatannya itu lebih mengarah ke yang positif lagi. Nah, orang tua yang lebih banyak mengekang itu kegiatan anaknya itu bagus.
sih sebenarnya gitu, tapi jangan terlalu dikekang juga, ntar nggak bisa sosialisasi kan gimana juga gitu ya kan. Oke, baik, setelah kita mengetahui nih faktor penyebabnya, nah selanjutnya kakak mau tanya kepada teman-teman, kira-kira akibat dari tawuran di kalangan pelajar ini itu apa aja sih? Yang ingin mengemukakan pendapatnya kakak persilahkan. Apakah ada yang ingin mengemukakan pendapatnya? Menurut saya, izin Kak. Iya, Arta, kakak persilahkan. Menurut saya itu akibatnya bisa ditimbulkan itu bisa merugikan orang lain atau melukai orang yang tidak bersalah, seperti kayak penjual di sekitar tawuran itu, pedagang seperti itu Kak. Oke, baik. Terima kasih Arta untuk pendapatnya. Ada lagi yang ingin menambahkan? Izin Kak, mau menyampaikan pendapat. Iya, kepada Tasya kakak persilahkan. Menurut saya, akibat dari tawuran ini bisa ke diri sendiri juga, yaitu bisa merugikan diri sendiri karena dia bisa nimbulin cedera fisik, bahkan sampai kematian kalau misalnya tawurannya parah. Iya, benar ya. Oke, terima kasih Tasya. Ada lagi yang ingin menambahkan pendapatnya? Izin Kak Dina, saya ingin menambahnya. Oh, boleh sekali Kak Dea. Kepada Kak Dea saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih Kak Dina. Terima kasih juga pendapat dari adik-adik sekalian. Jadi di sini juga saya ingin menambahi, seperti kata adik-adik tadi, pastinya merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain. Dan salah satu itu akibatnya itu pada diri sendirinya, yaitu ketika lingkungan sosialnya telah mengetahui bahwa si individu tersebut melakukan tindakan tawuran, ya otomatis pasti akan dia merasa dia akan dikucilkan dari lingkungan sosialnya, karena kan kita tahu bahwa tindakan tawuran ini merupakan tindakan hal yang negatif, dan mungkin saja orang-orang yang berada di lingkungan sosialnya akan merasa takut berurusan dengan bukan berurusan tapi lebih ke arah masyarakat akan takut untuk bersosialisasi kepada individu tersebut, karena kan dia sudah melakukan tindakan-tindakan negatif. Kemudian itu juga berdampak pada keluarga dari individu tersebut. Otomatis kan keluarganya juga akan tercap jelek di mata orang lain. Misalnya banyak masyarakat mengatakan bahwa orang tuanya tidak bisa mengurus anaknya lah, tidak bisa memberikan contoh yang baik seperti itu. Padahal ya biasanya mungkin terkadang kan si anak yang terlalu memiliki pemikiran yang pendek gitu, jadi dia kayak orang tuanya itu sebenarnya baik mengurus dia, baik memberikan nasihat, namun si anak tersebut lebih bisa dibilang bebal dan ingin menunjukkan jati diri, pengen dilihat orang, ya mungkin seperti itu. Dan mungkin juga bisa berdampak kepada pendidikannya Kak Dina, berdampak buruk. Terima kasih Kak Dina. Iya, terima kasih Kak Dea. Jawabannya lumayan komplit ya. Oke, apa masih ada yang ingin menambahkan pendapatnya? Kakak persilahkan. Saya Kak, Iya, kepada Kamila kakak persilahkan. terjadi kerusakan dengan fasilitas umum Kak. Oke. Ada Biasanya lagi? kan kalau misalnya kayak tawuran gitu kan pasti ada itu kayak ngerusak fasilitas umum juga gitu Kak. Oh iya, benar. Itu saja Kak, terima kasih. Oke, terima kasih kembali Kamila. Nah, masih ada lagi? Oke, baik. Jika tidak, maka akan kakak simpulkan ya. Nah, akibat dari tawuran di kalangan pelajar ini benar seperti yang pendapat teman-teman katakan, yaitu yang pertama pasti berdampak pada pelajar itu sendiri. Nah, bisa aja kalau tawuran itu hebat menyebabkan cedera fisik yang parah, bahkan sampai kepada kematian. Nah, untuk sekolahnya sendiri, yang umpamanya siswa itu sekolah di suatu sekolah, ya kan,
nama sekolahnya itu udahlah, mungkin nama sekolahnya itu baik gitu. Nah, karena siswanya itu ikut kayak tawuran gitu, malah dipandang oleh masyarakat itu nggak bagus. Nah, sekolah itu nama sekolahnya bisa jelek. Begitu juga nama keluarganya, dibilang lah, ih anakmu itu emang nggak bisa lah, dibilangin memang bandel kali lah itu. Nah, itu kan kerugian sendiri kan bagi pelajar yang mengikuti tawuran. Nah, itu kita penting tahu biar kita itu nggak ikut-ikutan juga gitu kan. Nah, yang selanjutnya itu bisa aja juga gagal dalam sekolah. Nah, individu yang biasanya terlibat dalam kegiatan tawuran bisa aja terancam kegagalan dalam sekolah. Kenapa? Nah, pihak sekolah bisa aja mencat kan, DO atau drop out. Nah, bisa aja di drop out dari sekolah karena mempermalukan nama baik sekolah. Nah, yang selanjutnya yaitu karena udah dicap jelek ya kan. Tawuran itu nggak ada bagus-bagusnya, walaupun dibilang tawuran karena membela ini membela itu tetap aja nggak ada bagus-bagusnya. Bisa merusak lingkungan sekitar, orang-orang sekitar yang nggak bersalah sekalipun, merusak fasilitas umum, dan bisa aja dikucilkan di lingkungan sekitarnya. Ataupun kalau kita juga gitu kan, kalau ada teman kita yang tawuran, pasti kita, kalau kita tahu itu akibatnya buruk, pasti kita juga bakalan menjaga jarak gitu. Kita bakalan enggan ya, lebih kayak nempel ke dia gitu. Kalau ada teman yang lebih baik, kenapa enggak gitu kan? Biar kayak pepatah bilang, kalau seseorang jual minyak wangi itu, kalau kita deketin, kita kan kecipratan wanginya juga gitu kan. Nah, kalau kita umpamanya ikut dalam tawuran, nah kita juga bisa aja berteman sama orang yang ikut tawuran, kita juga bisa aja ikut-ikutan gitu kan. Nah, setelah kita selesai membahas mengenai faktor penyebab, akibatnya, nah di sini kakak ingin tanya, menurut teman-teman kira-kira solusi apa sih yang bisa kita berikan untuk menghindari kegiatan tawuran di kalangan pelajar ini? Ada yang ingin memberikan pendapatnya? Kakak persilahkan. Izin memberikan pendapat, Kak. Oke, kepada Anissa, kakak persilahkan. Jadi kan menurut saya solusinya itu, kalau ada masalah itu lebih baik diskusi atau bicarakan dulu sama orang-orang terdekat kita, kayak orang tua atau saudara kandung, atau kalau di lingkungan sekolah misalnya kayak guru atau guru BK gitu Kak. Jadi nggak langsung secara tawuran gitu Kak. Iya, bener ya. Ada lagi yang ingin menambahkan pendapatnya? Saya Kak. Ya, kepada Kamila, kakak persilahkan. Adanya kayak komitmen gitu Kak sama diri individu untuk bisa mengontrol emosi mungkin gitu Kak. Baru kayak ada komitmen untuk kita tuh kayak ada komitmen gitu sama diri sendiri untuk nggak bakal ikut tawuran gitu Kak. Iya, ini penting ya, untuk diri sendiri harus ditanamin. Iya, terima kasih Kamila untuk pendapatnya. Ada lagi yang ingin menambahkan pendapatnya? Arta mungkin? Saya Kak. Iya, kepada Arta, kakak persilahkan. Menurut saya tuh keluarga harus bisa lebih memberikan perhatian, menanyakan kegiatan apa yang dilakukan, misalnya kayak harus lebih konsultasi anaknya kegiatan apa saja dilakukan di sekolah, dan harus bisa membatasi jam keluarnya anak supaya pun anak bisa kayak jangkauan anak itu dalam bermain itu nggak kalah jatuh kali gitu Kak, menurut saya. Oke, terima kasih Arta untuk pendapatnya. Nah, tinggal bertiga ya. Oke, baik. Di sini kakak akan mencoba menyimpulkan ya. Benar seperti yang adik-adik bilang tadi, solusinya itu yang terutama itu harus ditanamkan pada diri individu sendiri ya. Harus memiliki komitmen bahwa jangan sampai ikut kepada
perilaku atau tindakan yang menyimpang seperti tawuran ini sendiri, karena udah dilihat kita tahu akibatnya gitu kan, buruk buat diri sendiri, orang sekitar maupun sekolah kita gitu kan. Nah, yang selanjutnya peran dari orang tua sendiri juga penting ya dalam solusi menghindari tawuran ini sendiri, seperti kayak mengontrol anaknya gitu kan, ditanya kegiatannya itu apa aja, terus kayak lebih ngajarin gitu, lebih banyak ngasih tahu anaknya tentang tindakan yang nggak baik itu harus dihindari gitu. Contohnya ya tawuran ini sendiri. Nah, kalau dari sekolah mungkin bisa aja guru BK-nya itu kayak lebih menyibukkan siswa-siswanya. Nah, lebih fokus kayak ngarahin karir misalnya hobi gitu kan. Kalau cowok-cowok biasanya hobi voli lah apa gitu kan. Nah, bisa aja tuh dijadiin suatu kegiatan yang lebih positif lagi di lingkungan sekolah kayak gitu. Nah, sekian ya kan, setelah kita membahas faktor penyebab, akibat, dan solusi. Di sini kakak ingin bertanya kepada adik-adik sekalian. Nah, kira-kira nih setelah kita membahas topik hari ini, apa sih komitmen yang udah adik-adik pegang dari kegiatan kita hari ini? Ada yang ingin mengemukakan pendapatnya? Kakak persilahkan. Saya Kak, Iya, kepada Kamila, kakak persilahkan. dari hasil pembahasan kita mengenai masalah ini, saya berkomitmen mungkin lebih mengontrol diri saya, mengontrol emosi negatif dari diri saya juga, untuk setidaknya untuk menahan diri lah untuk tidak mengikuti tawuran seperti itu. Oke, baik. Ada lagi yang ingin berkomitmen? Kakak persilahkan. Izin Kak ingin memberikan pendapat Oke, komitmen. kepada Anissa, kakak persilahkan. Saya juga akan berkomitmen pada diri sendiri untuk tidak mengikuti tawuran dan melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih positif, kayak sering melakukan bakat yang kita punya gitu Kak. Jadi kegiatan yang kita lakukan itu nggak mengarah ke arah yang negatif seperti tawuran itu Kak. Oke, baik. Semoga komitmennya bisa dijalankan ya. Ada lagi yang ingin berpendapat mengenai komitmennya? Saya Kak. Iya, kepada Arta, kakak persilahkan. Saya juga kebagian juga untuk tidak melakukan tawuran itu, karena harus kita yang orang dewasa kan harus juga lebih memikirkan apa dampak dan negatifnya dari tawuran itu, supaya juga tidak berimbas kepada kedua orang tua. Apalagi kan kalau sekarang kalau tawuran itu kan pasti sekolah apalagi tahu, nanti dia bisa terkena DO Kak. Menurut saya sih itu Kak. Oke, baik. Terima kasih ya teman-teman. Semoga komitmen yang teman-teman katakan ini bisa dijalankan dengan baik, dan juga pastinya tidak terikut-ikut dalam kegiatan tawuran ya, setelah kita tahu banyak banget dampak buruknya. Nah, baiklah teman-teman, kegiatan kita pada hari ini tuh hampir berakhir karena kita sudah membahas topik tersebut. Nah, jadi setelah kita membahas topik mengenai tawuran di lingkungan pelajar ini dan telah mengaitkannya kepada butir-butir Pancasila, nah ada baiknya memang dalam kehidupan sehari-hari kita itu harus berpatokan kepada nilai-nilai karakter cerdas, dan kita juga harus menggunakan Pancasila sebagai landasan kita dalam bertindak, karena Pancasila juga merupakan ideologi ataupun dasar pandangan pedoman negara Indonesia, ya kan, negara Republik Indonesia yang kita cintai ini, dimana di dalam Pancasila terdapat nilai-nilai karakter cerdas yang baik banget untuk diamalkan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang kita sudah sampai pada tahap pengakhiran. Di sini kakak pengen teman-teman itu nyampain dong apa sih pesan sama kesannya gitu, boleh nggak? Kepada teman-teman yang ingin menyampaikan pesan atau kesannya, kakak persilahkan. Saya Kak. Iya, kepada Anissa, kakak persilahkan.
Dari kegiatan ini saya dapat ya, pengetahuan lagi tentang tawuran, saling bertukar pikiran tentang akibat, solusi, sama faktor penyebabnya gitu Kak. Jadi kita bisa lebih paham untuk mengatasi hal tawuran ini gitu Kak. Oke, baik. Terima kasih Anissa. Ada lagi? Saya Kak, Ya, kepada Kamila, kakak persilahkan. pesan yang saya dapatkan dari kegiatan ini itu lebih tahu penerapan Pancasila itu selalu ada di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu Kak. Bahkan di saat masalah gini aja kita juga bisa mengkaitkan Pancasila dalam penerapannya lah gitu Kak. Dan terima kasih. Iya, sama-sama Kamila. Ada lagi yang ingin menambahkan kesan dan pesannya? Saya Kak, Iya, kepada Arta, kakak persilahkan. pesan-pesan yang bisa saya ambil dari kegiatan ini, saya jadi lebih tahu apa dampak dari tawuran ini dan juga akibatnya. Saya juga bisa lihat ke depan gitu loh Kak. Terima kasih. Iya, terima kasih Arta. Oke, ya Kak Dea. Maaf Kak Dina, izin. Oh, baik Kak Dea. Ada apa Kak Dea? Ya baik, terima kasih Kak Dina. Jadi di sini kan kebetulan kita sekarang PKCKO-nya melakukan secara virtual. Jadi Kak Dina tadi berhubung karena banyak dari adik-adik kita ada sekitar 4 orang terganggu lagi hujan deras dan menyebabkan orang itu jadi terkadang keluar masuk ruang meet. Jadi Kak, saran saya nanti untuk teman-teman, karena kan kebetulan mereka sudah mengikuti setidaknya setengah dari kegiatan kita, mungkin tadi hanya sampai ke solusi yang kita berikan terhadap tingkah laku tawuran tersebut. Jadi saran saya Kak untuk nanti kepada teman-teman yang belum memberikan mengenai tentang komitmen, kesan pesan ataupun juga nanti tentang BMB 3-nya, saya nanti Kak bisa kita bilang di grup WA agar mereka mengetikkannya di grup WA itu saja Kak. Menurut saya seperti itu Kak, biar nanti kita bisa lebih saling tahu apa sih kesan pesan yang dirasakan oleh. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Dea. Oke, baiklah. Ya nggak apa-apa. Emang wajar sih ya, karena kegiatan kita virtual juga, jadi tergantung sama jaringan, ya kan? Nggak apa-apa. Nah, kegiatan kita ini udah mau berakhir. Kira-kira kapan sih bisa kita lakuin lagi kegiatan kayak gini? Ada yang ingin memberikan pendapatnya? Izin Kak, Iya, kepada Anissa, kakak persilahkan. kalau kira-kira hari Senin bagaimana Kak? Sekitar jam 11 atau jam 12? Kepada teman-teman yang lain, apa setuju kita melakukannya hari Senin pada jam 11 atau jam 12? Setuju Kak. Setuju Kak. Oke, baik. Karena teman-teman juga setuju, kita akan melakukan kegiatan ini pada hari Senin sekitar jam 11 ataupun jam 12. Nah, untuk menutup kegiatan kita hari ini, sebelum berdoa, gimana kalau kita bermain games dulu? Biar lebih merilekskan kita gitu kan, lebih menghibur. Oke, kepada Kak Dea, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih Kak Dina. Baiklah teman-teman, sepertinya sudah mulai agak capek ya mengikuti kegiatan hari ini. Baiklah, sebelum kita menutup kegiatan kita ini, mari kita memainkan satu buah games dengan gamesnya itu bisa disebut dengan gajah semut. Mungkin jika ada teman-teman yang sudah pernah mengikuti gamesnya, bolehlah untuk nanti lebih aktif, atau jika belum maka saya akan menjelaskan. Jadi games kita ini namanya kan gajah semut. Jadi ketika nanti di sini kakak undang agar adik-adik sekalian untuk buka mikrofonnya ya. Jadi nanti ketika kakak bilang gajah, adik-adik semua bilang kecil. Namun ketika kakak bilang semut, semua bilang besar. Jadi ini kebalikan dari
postur tubuh masing-masing hewan, dua hewan yang telah kakak bilang. Oke, paham? Baik, kita mulai ya. Jadi di sini diharapkan teman-teman sekalian untuk membuka mikrofonnya. Kita mulai. 1, 2, 3. Semut. Besar. Oke. Lebih cepat lagi ya, lebih cepat lagi. Semut. Besar. Kecil lagi. Gajah. Kecil. Semut. Besar. Gajah. Kecil. Semut. Besar. Gajah. Besar. Oke, kita ulang sekali lagi ya. Gajah. Kecil. Semut. Besar. Gajah. Kecil. Semut. Besar. Semut. Besar. Gajah. Besar. Oke, baiklah, boleh tepuk tangan masing-masing. Terima kasih sudah mengikuti game kita kali ini. Baiklah Kak Dina, saya kembalikan kepada Kak Dina. Oke, baik. Terima kasih Kak Dea. Gamesnya cukup menyenangkan ya. Oke, baik teman-teman. Karena kegiatan kita juga sudah hampir berakhir. Di sini sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, marilah sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik teman-teman, yang terakhir yaitu mengenai lembar evaluasi layanan BKP yaitu BMB3. Format ini akan kakak kirim ke grup WhatsApp kita karena kebetulan juga di sini kan anggota kita nggak lengkap ya karena kendala jaringan. Dan nanti kalau kakak kirim ke grup WhatsApp kan mungkin orang itu bisa mengisi juga di sana. Nah, sekian. Terima kasih kepada teman-teman. Sampai jumpa lagi. Dadah. Sayonara no mae ni leko Demo kokoro no meiro no naka